Permisi Pak, boleh saya duduk Pak? Boleh, Bu. Pak, perkenalkan Pak, saya mahasiswa keperawatan dari Poltekkes Menkes Padang Pak. Di sini saya yang akan membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi. Nama saya Perawat Rati, Bapak bisa memanggil saya suster atau Perawat Rati. Baik Pak, boleh saya tahu namanya Pak? Nama saya Budiman. Bapak senangnya dipanggil siapa Pak? Bapak Budi aja. Oh baik Pak, Bapak Budi, bagaimana perasaan Bapak Budi hari ini? Biasa aja. Oh, tadi saya lihat Bapak murung. Emang Bapak ada masalah apa ya Pak, kalau saya boleh tahu? Jadi di rumah itu saya merasa tidak dihargai dan tidak ada yang peduli dengan saya. Dan semua yang saya lakukan salah aja di rumah itu, Bu. Saya sangat sedih. Baik Pak, kenapa Bapak merasa seperti itu Pak? Ya, karena saya merasa tidak berguna di rumah itu, Sus. Emang apa saja hal yang biasanya Bapak lakukan di rumah Pak? Biasanya saya juga sering menolong istri saya mencuci piring misalnya, atau bekerja pergi ke kebun, Bu. Nah, itu kan Bapak melakukan pekerjaan Pak. Bagaimana kalau kita mengobrol tentang hal-hal dan kegiatan apa saja yang Bapak lakukan Pak? Apa Bapak bersedia Pak? Bersedia. Oke Pak, Bapak maunya waktunya berapa lama Pak? Nggak usah lama-lama deh, Sus. Nah, bagaimana kalau 10 sampai 15 menit aja Pak? Bapak maunya di mana Pak? Di ruang tamu aja gimana, Sus? Boleh. Ayo Pak, kita ke ruang tamu. Sus. Baik Pak, sekarang coba Bapak sebutkan apa saja biasanya kegiatan yang Bapak lakukan di rumah dari Bapak bangun tidur sampai Bapak selesai melakukan kegiatan tersebut. Dari bangun tidur, saya biasanya membersihkan tempat tidur. Terus saya sarapan. Terus saya mencuci piring kadang, Bu. Terus kalau misalnya ada yang motor saya kotor, saya juga mencucinya, Bu. Udah itu saja mungkin, Bu. Bagus ya Pak. Selain itu Pak, hal apa lagi yang Bapak lakukan Pak? Mungkin mencuci piring, mencuci motor, terus membersihkan halaman, kadang juga membersihkan tempat tidur, atau saya juga bermain catur kadang, terus. Bagus ya Pak. Nah, sekarang kan sudah kita catat ya Pak semuanya. Menurut Bapak, apa saja yang biasanya bisa dilakukan di rumah sakit ini Pak? Misalnya, beres tempat tidur. Bisa nggak Pak menurut Bapak? Bisa, Bu, di kamar tidur saya, Bu. Baik ya Pak. Selanjutnya, membantu istri Bapak. Menurut Bapak itu bisa nggak kita lakukan di rumah sakit? Enggak, karena nggak ada istrinya di rumah sakit. Selanjutnya, cuci piring Pak. Bisa nggak Pak cuci piring di sini? Oh, bisa, karena kan teman-teman habis makan, jadi kan kotor piringnya, Bu. Oh iya Pak, bagus. Jemur pakaian apa Bapak bisa Pak? Mungkin nggak bisa, Sus. Kalau cuci motor Pak? Enggak. Iya ya Pak, nggak bisa. Nah, yang terakhir kan membersihkan halaman Pak. Menurut Bapak bisa nggak kita membersihkan halaman di rumah sakit ini? Bisa, Bu. Baik Pak. Nah, kalau sekarang kita melakukan kegiatan membersihkan halaman saja Pak, apa Bapak mau Pak? Mau, Sus. Bapak tahu nggak alat-alatnya apa? Bisa Bapak sebutkan? Ada serokan, ada sapu lidi, terus ada tempat sampah. Ya bagus Pak. Selanjutnya untuk langkah-langkahnya apa Bapak tahu Pak? Pertama kita kumpulkan dulu sampahnya dengan sapu lidi, terus kita masukin ke serokan, habis itu baru dimasukin ke tong sampah. Wah Bapak pintar ya, bagus itu Pak. Sekarang langsung saja ya Pak kita menuju taman untuk melakukan kegiatan ini Pak. Baik. Mari Pak. Nah Pak, sekarang kan kita sudah sampai di halaman ya Pak. Kita akan membersihkan halaman. Coba Bapak sebutkan kembali apa saja alat-alatnya yang sudah Bapak sebutkan di ruang tamu tadi Pak. Ada sapu lidi, ada serokan, Ya. terus ada tong sampah, Bu. Ya betul Pak, bagus sekali. Coba sekarang Bapak sebutkan dulu langkah-langkahnya sebelum Bapak melakukan kegiatan tersebut.
Pertama itu kita kumpulkan dulu sampah-sampah yang berserakan ini, Sus. Habis itu kita serok. Habis itu baru kita masukin ke tong sampah, Sus. Ya, betul sekali Pak, bagus. Sekarang Bapak maunya saya praktekin dulu atau Bapak langsung yang mengerjakan? Mungkin saya langsung aja, Sus. Silakan Pak. Ayo Pak, coba. Bagus ya Pak. Ternyata Bapak bisa ya membersihkan sampahnya. Ini, tapi. Nah, iya Pak, Bapak masukkan sampah. Nah, sudah selesai ya Pak. Bagus sekali Bapak mengerjakannya. Halamannya sudah bersih. Sekarang kita kembali ke ruang tamu ya Pak. Ya, Mari Pak. Nah Pak, sekarang kan kita sudah selesai melakukan kegiatan membersihkan halamannya Pak. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan tersebut Pak? Saya sudah jauh lebih senang, Sus, karena melihat halaman yang kotor tadi sudah menjadi bersih dan terlihat lebih nyaman dipandang, Sus. Nah betul Pak. Sekarang coba Bapak sebutkan kembali apa yang telah Bapak lakukan tadi. Bagaimana cara Bapak melakukan membersihkan halaman tersebut? Coba Bapak sebutkan kembali alat-alat dan bagaimana langkahnya Pak. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membersihkan halaman itu ada sapu lidi, Bu, terus serokan, terus ada tong sampah. Nah, pertama-tama itu kita kumpulkan dulu sampah-sampah yang berserakannya, terus kita serok, habis itu baru kita masukin ke tong sampah, Bu. Udah, Bu, itu aja. Nah betul, bagus sekali Pak. Bapak kan sudah melakukannya. Itu berarti Bapak namanya berguna Pak untuk orang lain karena Bapak bisa membantu membersihkan halaman tersebut Pak. Nah Pak, kemampuan ini kan Bapak bisa juga melakukannya di rumah ya Pak. Sekarang mari kita masukkan jadwal tersebut ke dalam buku harian Bapak ya Pak. Bapak maunya berapa kali membersihkan halamannya Pak dalam sehari? Mungkin 1 kali aja, Sus. Iya, 1 harinya di jam berapa maunya Pak? Di sore hari aja, Sus. Nah, baiklah Pak. Besok pagi kita lakukan kembali latihan kegiatannya ya Pak. Bapak maunya besok melakukan apa Pak? Mungkin merapikan tempat tidur aja, Sus. Merapikan tempat tidur ya Pak. Di mana kita rapikannya Pak? Di kamar tidur saya aja, Sus. Baik Pak. Bapak maunya besok jam berapa? Mungkin jam 8 pagi aja, Sus. Jam 8. Baiklah Pak, besok saya akan kembali lagi untuk melihat Bapak melakukan kegiatan tersebut. Dan untuk selanjutnya Bapak jangan lupa ya melakukan kegiatan membersihkan halamannya Pak. Ya, iya, Pak, saya permisi ya Pak. ya, Sus.